Satu tahun menjelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo, ada 58 proyek strategis nasional PSN yang belum tergarap. Data ini diungkap Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Proyek yang belum dimulai digarap pembangunannya diantaranya MRT East West Line, kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Ambon, hingga sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera. Apabila sejumlah PSN memang dinilai tidak bisa terrealisasikan, pemerintah akan menyerahkan keputusan kelanjutan proyek itu ke Jokowi dan tidak menutup kemungkinan proyek tersebut akan dicopot statusnya sebagai PSN. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Ya Mas Bima, ini ada 58 proyek dan waktu timelinenya 1 tahun ya Mas. Dan yang menarik adalah ada beberapa yang belum digarap bahkan. Lalu apa yang bisa Anda kritisi dengan kondisi ini Mas? Ya, kalau melihat memang problemnya ada pada anggaran sebenarnya. Karena yang disebutkan syarat soal pembebasan lahan itu juga terkait dengan ketersediaan anggaran. Tantangannya, anggaran ini kan untuk APBN sendiri pada tahun 2023-2024, ini pemerintah sedang berjuang bagaimana sampai akhir tahun 2024 nanti dengan anggaran pemilu yang besar, anggaran bansos yang meningkat. Ini bagaimana menjaga agar infrastruktur yang prioritas tetap jalan. Artinya ada beberapa infrastruktur yang dianggap kurang prioritas itu bisa jadi dicoret karena masalah keterbatasan anggaran. Kalaupun anggarannya kemudian dicari di luar dari APBN, yaitu melalui skema misalnya penugasan kepada BUMN, kita lihat sendiri banyak sekali BUMN karya terutama yang kondisi finansialnya kurang begitu baik. Sehingga ini juga akan mempengaruhi kecepatan BUMN dalam menyelesaikan proyek atau bahkan memulai proyek yang statusnya misalnya baru financial closing karena ada masalah soal likuiditas, ada permasalahan soal utang, juga permasalahan soal kenaikan tingkat suku bunga yang berpengaruh pada beban pinjaman proyek. Nah, ada juga proyek-proyek yang memang agak menarik karena saling bertabrakan dengan komitmen. Contohnya adalah proyek PLTU Batang. PLTU Batubara ini agak kontradiksi dengan misalnya komitmen untuk pensiun dini PLTU Batubara. Jadi pemerintah sudah keluarkan Perpres 112 itu tidak boleh ada lagi sebenarnya pembangunan PLTU batubara baru. Kalau terpaksa dibangun, nah ini nanti akan berpengaruh terhadap komitmen pembiayaan. Jadi pertanyaan besarnya adalah dengan proyek yang cukup ambisius, termasuk PLTU dan jalan tol, ini nanti siapa yang akan siap untuk membiayai dengan tentunya skema bunga yang jauh lebih mahal dibandingkan pada saat proyek itu direncanakan. Pada waktu 2014 ada yang direncanakan 2019 lalu. Mas Bima tadi sempat menyebutkan bahwasanya beberapa proyek ini terkesan membebankan BUMN. Berarti asumsinya dana memang yang sudah disiapkan ini tidak sesuai dengan pagu anggaran sebelumnya, ataukah pemerintah tidak memberikan sebuah riset development yang tepat sehingga proyek-proyek tersebut akan gagal, akan mangkrak, kemudian membutuhkan dana lebih besar terkait dengan suku bunga, terutama isu-isu internasional global terkait dengan geopolitik Ya. juga. Bagaimana Anda mengkritisi hal ini? Ya, pada waktu awal kan seharusnya setiap pembangunan proyek strategis nasional itu ada uji kelayakannya atau yang dikenal sebagai feasibility studies. Berapa sih misalnya dari operasional proyek itu yang kemudian bisa berdampak positif bagi ekonomi, bagi biaya logistik, bagi konektivitas, menurunkan harga, ketimpangan harga antar wilayah. Itu kan perlu diriset secara hati-hati. Baru bicara soal berapa anggarannya dengan asumsi-asumsi makroekonomi seperti apa. Nah sekarang kan banyak proyek itu yang meleset, bahkan ketika proyeknya selesai, ternyata dampak terhadap ekonominya dirasa masih terlalu kecil. Dan ini juga kalau ditawarkan kepada pihak swasta, tidak semua proyek itu menarik, termasuk Mhm. jalan tol. Karena tingkat keuntungan ya atau bahasa teknisnya internal rate of return-nya itu relatif kecil gitu. Sehingga bagi para investor pun yang ingin terlibat dalam proyek strategis nasional, mereka harus menghitung mengkalkulasi ulang. Hmm. Nah, ada lagi kemudian ini yang menarik, semakin banyak infrastruktur yang terkait dengan konektivitas dibangun di era sekarang ini, ternyata tidak berpengaruh terhadap biaya logistik secara signifikan. Justru indeks logistik kita itu turun 17 peringkat. Itu ada anomali di sini. Apakah karena misalnya tadi perencanaannya bermasalah,
Atau kedua, karena proyeknya mahal biayanya, sehingga ketika dibebankan misalnya kepada supir angkutan truk ataupun logistik, mereka akhirnya bilang, wah ngapain lewat jalan tol, kita lebih baik lewat jalan arteri, meskipun lebih lama, tapi ongkos logistiknya secara total jauh lebih murah. Nah ini pun juga harus menjadi kehati-hatian untuk pembuatan uji kelayakan proyek-proyek yang baru, terutama proyek-proyek strategis yang memang belum mencapai financial closing atau belum ada pembiayaan yang sudah disepakati. Ya, kita tadi coba mengevaluasi pernyataan dari Airlangga Hartarto yang memastikan proyek akan lanjut jika memenuhi dua variabel, yakni proyek yang secara financial closing-nya sudah ada dan yang kedua tidak menggantungkan kepada APBN. Tapi di satu sisi ketika proyek berjalan, tiba-tiba tadi biaya membengkak karena suku bunga, kemudian juga dengan beberapa komoditi juga meningkat seperti misalkan bahan baku dan yang harus impor seperti itu. Apakah memang akan menjadi beban APBN apabila ternyata pemerintah ataupun BUMN tidak bisa membiayai, tapi di satu sisi sudah terlanjur dibangun gini. Bagaimana, Mas? Ya, tentu kita bisa belajar banyak ya dari kasus di kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana pada awalnya memang tidak sama sekali membutuhkan dana APBN. Karena uji kelayakan saat itu membuktikan kalau konsorsium BUMN itu kuat untuk mendanai dan meminjam dari kreditur Tiongkok, maka tidak perlu lagi support dari APBN. Tapi dalam berjalannya waktu, nah ini ada hal yang perlu kita kritisi bersama. Salah satunya adalah setiap pembangunan infrastruktur ternyata konten impornya tinggi. Sehingga di sini juga ada permasalahan dari biaya yang akan fluktuatif seiring dengan rupiah. Nah, kemudian pembebasan lahan ternyata mahal sekali. Dan ada juga isu lain misalnya soal delay karena masalah teknis dan lain-lain. Karena infrastruktur itu kan harus hati-hati karena ada aspek safety-nya. Jadi kalau dikejar-kejar itu nanti akan mengorbankan faktor safety, kita juga nggak mau. Nah akibatnya apa? Akibatnya beberapa proyek yang inisiasinya adalah full tanpa uang negara, akhirnya memerlukan suntikan dari APBN. Nah jadi mungkin ini jadi pelajaran kenapa beberapa proyek memang sebaiknya ditunda, bahkan dicoret dari proyek strategis nasional. Iya, ini kalau kita bicara mengenai alasan pemerintah ya tadi salah satunya pasti kita bicara mengenai lahan yang pembebasan lahan merupakan salah satu yang mahal tadi Mas Bima juga katakan, kemudian juga kita bicara tentang perizinan, kemudian juga pembiayaan dan pengadaan. Ini seperti sebuah kaset usang yang selalu diputar ulang ya, ketika mau ada proyek pasti selalu terkendala hal-hal ini. Lalu apa yang Anda bisa lihat mengenai kebijakan pemerintah sepertinya tidak selalu solutif untuk mengatasi hal-hal yang terkait dengan kondisi ini? Ya, saya pikir begini ya, nafsu membangun infrastruktur itu kalau memang ada tujuannya positif buat ekonomi masyarakat sekitar, kandungan lokalnya banyak, tenaga kerja lokal yang diserap juga meningkat, itu kan nanti efeknya juga pada pendapatan masyarakat. Kemudian juga fokus dulu, harusnya membangun itu adalah transportasi publik, kalau memang untuk publik, kemudian transportasi logistik yang menghubungkan kawasan-kawasan industri itu dengan pelabuhan secara langsung. Nah ini kemarin ada hal yang cukup kontradiksi di situ. Karena yang semangat dibangun adalah justru transportasi untuk kendaraan pribadi. Nah kalau kita berharap hanya dari pariwisata, dampak turunan ke sekitar karena mudik lebaran misalkan yang menggunakan jalan tol, bukan itu. Karena di negara lain misalnya di Tiongkok sendiri yang namanya kereta kemudian juga jalan tol, itu prioritasnya adalah untuk angkutan barang. Sehingga biaya logistik mereka bisa kompetitif, terutama untuk yang berorientasi pada ekspor. Nah Indonesia ini, Mas, biaya logistik itu masih 23,5% dari produk domestik bruto. Ini yang aneh gitu loh. Jadi artinya kenapa sih kemudian dari biaya besar infrastruktur 400 triliun dari APBN keluar belum termasuk pinjaman dari BUMN setiap tahunnya. Itu kenapa pertanyaan besarnya adalah ini mahal, tapi kenapa dampak signifikan terhadap ekonomi kita itu belum dirasakan sampai sekarang. Nah ini kan yang harusnya jadi bahan evaluasi. Jadi semangat boleh, tapi harus tepat sasaran dari pembangunan infrastruktur. Kalau enggak nanti yang menanggung adalah APBN dan pajak masyarakat naik untuk bayar proyek infrastruktur secara tidak langsung. Ya, ini pemerintah melalui Erlangga mengatakan ada 37 proyek
PSN ya, sebesar 258 triliun rupiah dengan serapan tenaga kerja 66 ribu rupiah. Tapi kalau Anda melihat secara personal, serapan tenaga kerja ini pastinya hanya temporary ketika proyek ataupun infrastruktur tersebut dibangun. Setelah selesai, para pekerja ini akan kemana begitu? Karena tadi Anda katakan masih banyak sekali PR, terutama terkait dengan logistik dan ternyata pembangunan infrastruktur yang menggabungkan antara satu tempat ke tempat lain tidak signifikan terhadap pergerakan perekonomian. Seperti apa ini Anda melihat mengenai serapan tenaga kerja terkait dengan proyek strategis ini sendiri, Mas? Iya, kalau hanya bilang serapan tenaga kerja pada waktu tahap konstruksi, berapa banyak sih? Bukan mengecilkan ya porsi dari tenaga kerja di sektor konstruksi. Tapi yang besar tenaga kerja kita itu yang harusnya diamplify atau ditingkatkan dari infrastruktur, itu ada dua, yaitu sektor pertanian dan juga sektor industri pengolahan. Nah ini terlihat agak kurang connecting gitu dengan banyaknya sektor infrastruktur yang sedang dibangun. Ya banyak PHK di sektor manufaktur, sektor pertanian kita juga. Oh infrastruktur dibangun, tapi kenapa produktivitas dari lahan untuk tanaman pangan misalnya itu tidak meningkat? Bahkan kita impor beras dalam jumlah yang sangat besar ya kan tahun ini. Itu jadi bukti infrastruktur tidak connecting. Kemudian juga kita lihat dampaknya satu lagi yang signifikan itu harusnya bisa menyeret pelaku UMKM. Nah ini banyak subkontraktor dan sub-subkontraktor yang mengeluh karena pembayaran dari proyek strategis ini melalui BUMN khususnya itu banyak yang kemudian tidak tepat waktu terminnya. Nah ini kan juga artinya ada dampak yang harusnya optimal menjadi terbatas. Nah ini yang perlu jadi bahan pelajaran penting dari pemerintah untuk mengutamakan dampak ini kepada masyarakat kecil dari infrastruktur. Iya, Mas Bima terakhir nih, 58 proyek, timelinenya 1 tahun. Menurut Anda apakah masih harus idealis dilanjutkan ataukah memang lebih kepada logika aja sih mampunya di mana dan secara prioritas apa yang tetap harus diprioritaskan? Ya, kalau ingin prioritas, apa sih masalah yang dihadapi sekarang ini ada inflasi. Inflasi karena apa? Karena masalah sektor pertanian kita. El Nino, tanaman pangan, impor pangan. Jadi infrastrukturnya yang diprioritas kalau mau dibangun adalah yang berkaitan langsung dengan produktivitas dari sektor pertanian. Kemudian di industri pengolahan itu memang tetap harus dilanjutkan. Sementara yang lain-lain kalau dilihat apakah jalan tol perlu dibangun sepanjang itu. Kalau misalnya di daerah sekitar ternyata belum mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi masyarakatnya. Nah ini perlu jadi evaluasi. Termasuk tadi ya PLTU Batang misalnya yang kontradiksi dengan komitmen hijau dari pemerintah. Ini nanti akan sulit terlaksana dan justru akan jadi hambatan dari investasi yang lebih besar di sektor pembangkit tenaga terbarukan. Baik Mas Bima, terima kasih untuk perbincangan yang pagi hari ini. Salam sehat selalu Mas. Terima kasih.